Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan pola bilangan dan persamaan garis. Simak dan perhatikan video berikut ini, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi berikutnya adalah hubungan pola bilangan ya dan persamaan garis. Jadi nanti ada bilangan barisan dan deret yang sudah kita pelajari, itu bisa dibentuk menjadi suatu bentuk persamaan garis. Makanya aturannya gini, jika aturan pembentukan pola bilangan ditambah dengan bilangan yang sama, artinya suku antara satu dengan yang lainnya lompatannya sama, perbedaannya sama. Misalnya M, nanti beda itu, lompatan itu sama juga, B-nya itu sama juga sebagai M. Maka persamaan grafiknya adalah Y sama dengan MX plus C, dengan X dan Y adalah variabel dan C adalah bilangan konstan. Nanti biar lebih jelasnya Bapak berikan contoh ya nak ya. Lihat nih nak, contoh satu begini nak. Jadi ada X nya 1, 2, 3, 4, Y nya 5, 7, 9, 11. Ibaratnya kalau kita di barisan dan deret itu, ini suku ke-1 5 ya, suku kedua 7, suku ketiga 9, suku keempat adalah 11. Nah, kita cari lompatannya ya. Lompatannya itu adalah bertambah 2 ya nak. Lompatannya bertambah 2. Lompatannya bertambah 2. Sehingga yang lompatannya ini adalah sebagai M nak. Jadi M nya 2. Udah dapat ya M nya 2 ya nak. Sekarang mencari C. Nah untuk mencari C ya, kurangkan saja 5 nya ya dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan berapa? 3. Sehingga persamaan garisnya jadi berapa? Isinya Y sama dengan MX plus C ya nak ya. Maka Y sama dengan M-nya berapa tadi? M-nya adalah 2 ya nak. Jadi 2X. C-nya berapa tadi? C-nya adalah 3. Jadi persamaan garisnya 2X plus 3 ya nak ya. Begitu caranya, gampang ya ini ya. Kalau seperti ini ya. Sekarang materi selanjutnya yaitu persamaan garis yang saling sejajar. Dengan syaratnya, jika garis dengan persamaan Y sama dengan M1 plus C1 dan Y sama dengan M2 plus C2 saling sejajar, maka syaratnya M1-nya harus sama dengan M2 ya. M1-nya harus sama dengan M2. Maka kalau dia M1-nya sama dengan M2, maka dikatakan saling sejajar. Kita ke contoh soalan ya. Tunjukkan bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan 4X plus 5 dan 8X min 2Y min 6 sama dengan 0. Apakah dia saling sejajar atau tidak gitu ya nak ya. Saling sejajar atau tidak. Saling sejajar atau tidak ya. Saling sejajar atau tidak ya nak ya. Kalau M1 sama dengan M2 berarti dia saling sejajar. Kalau dia tidak sama maka tidak saling sejajar gitu ya nak ya. Kita jawab ya nak ya. Karena papan tulisan nggak muat, saya hapus dulu ya. Saya hapus. Ini persamaan garis yang pertama Y sama dengan 4X plus 5 ya nak ya. 4X plus 5. Persamaan garis yang kedua 8X min 2Y minus 6 sama dengan 0. Gitu ya nak ya. Kita cari dulu nih. Ini saya anggap garis pertama, ini persamaan garis kedua. Berarti ini saya anggap M1 ya. Ini gradiennya apa? Kan ada rumus segini ya. Y sama dengan MX plus C ya nak ya. Sehingga ini 4-nya adalah sebagai M. Maka ini M1-nya adalah berapa? 4 ya nak ya. 4. Oke. Persamaan garis begini, ada yang begini. AX plus BY ya sama dengan C ya nak ya. Ya sudah, berarti gradiennya kan begini ya. M sama dengan min A per B. Itu min A-nya berapa? A-nya adalah 8 ya. B-nya berapa? B-nya adalah min 2. Sehingga M-nya min 8. Min ketemu min jadi plus ya. 8 dibagi 2 berapa? 4. Maka M1-nya 4, M2-nya 4. Karena dia sama, M1 sama dengan M2 sama-sama 4, maka dikatakan saling sejajar. Gitu ya nak ya. Saling sejajar. Nomor 2, apakah garis dengan persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12 sejajar dengan garis 4Y min 8X min 16 sama dengan 0? Ya sudah, berarti kita cari ya yang garis pertama ya. 2X plus 3Y sama dengan 12.
gradiennya kalau bentuk seperti ini maka pakai gradien begini ya nak. Plus BY sama dengan C. Maka M-nya sama dengan min A per B ya nak ya. Min A-nya berapa? 2 ya. B-nya berapa? B-nya 3. Gitu ya. Berarti M1-nya adalah 3. Sekarang kita cari yang M2. 4Y min 8X min 16 sama dengan 0. Pakai persamaan garis. AX plus BY sama dengan C. Dan di depan X ya nah ya. Maka yang X ini pindah ke depan ya. Jadi min 8X ya. Karena tidak menyeberangi sama dengan, tandanya tetap ya nah ya, nggak berubah ya. Yang BY-nya adalah yang habis X baru BY kan. Berarti ini positif kan? Positif 4Y. Gitu ya. Minus 16 ya, sama dengan 0. Gitu ya nah ya. Sama dengan 0. Atau saya pindahkan, ini kan sama dengan ya, sama dengan kan C, berarti ini harus pindah tempat ya. Tadinya min, maka jadi 16 gitu ya. Karena dia, kenapa dia berubah tandanya? Karena sudah menyeberangi sama dengan. Kalau ini enggak menyeberangi sama dengan ya, min 8X nya pindah posisi tapi tidak lewat sama dengan, tetap enggak berubah. Ini tetap sama, enggak berubah juga, karena hanya pindah posisi saja, positif. Nah kalau ini pindah menyeberangi sama dengan gitu ya. Sehingga M sama dengan min A per B. Maka min A nya berapa? Min 8 ya. B nya berapa? B nya 4 ya. Min ketemu min jadi berapa? Positif ya. 8 bagi 4 berapa? 2. Maka M2 nya karena M1 tidak sama dengan M2 gitu ya. Karena M1 itulah min 2 per 3. Kan berbeda dengan 2. Maka dikatakan dia tidak sejajar. Gitu ya nah ya. Tidak sejajar. Karena kalau sejajar itu harus seperti soal nomor 1 tadi. M1 harus sama dengan M2. Terakhir soal nomor 3 ya nak. Soal nomor 3 nak. Garis dengan persamaan 10X min 5Y sama dengan minus 20. Sejajar dengan garis 4Y sama dengan PX plus 16. Tentukan nilai P. Jadi nilai P-nya yang ingin dicari ya nak. Karena ada keterangan sejajar, maka M1 sama dengan M2. Kita cari dulu garis pertama. Garis pertama yaitu 10X ya. 10X min 5Y sama dengan minus 20. Maka ini pakai ini ya. AX plus BY sama dengan C ya nah ya. Maka ini M1-nya berapa? M1-nya adalah min A per B. Maka min A-nya berapa? A-nya 10 ya nak. B-nya berapa? B-nya minus 5. Sehingga minus 10 dibagi minus 5 adalah dia sama-sama positif ya nak. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2. M1-nya 2 ya nak. Sekarang kita cari yang M2-nya dari garis kedua. 4Y sama dengan PX plus 16 ya nak ya. Nah kan ada yang begini, Y sama dengan MX plus C nak. Maka dia harus jadi Y ya nak ya. Maka yang 4Y nya ini PX plus 16, maka harus dihilangkan 4 nya. Karena harus sesuai dengan persamaan ini. Maka harus dibagi 4 ya nak ya. Bagi 4, ini harus dibagi 4, ini harus dibagi 4. Kalau sudah dibagi 4 kan habis ya nak ya. Sisanya Y ya. Sama dengan P per 4 ya. P per 4X plus 16 dibagi 4 jadi berapa? Jadi 4 ya. Sehingga M2-nya berapa ini? M2-nya yang ini P per 4. M2-nya adalah P per 4. Nah, syaratnya tadi kan dibilang begini, syaratnya M1 itu sama dengan M2 ya nah ya. M1 sama dengan M2 karena sejajar ya nah ya. M1-nya berapa? 2 ya. M2-nya berapa? P per 4. Maka P-nya dikali silang aja ya. Jadi 2 dikali 4. Maka P-nya sama dengan 8. Gitu ya nah ya. P-nya adalah sama dengan 8. Demikianlah video berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.